Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada mata pelajaran matematika. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran matematika pada pagi hari ini? Ya, udah siap. Tapi sebelum masuk ke materi, saya akan memperlihatkan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran untuk satu pertemuan ini. Yaitu materi pokoknya ada himpunan, sedangkan submateri ada operasi himpunan. Nah, untuk kompetensi intinya bisa dilihat yaitu menghayati KI 1, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 ada menghayati atau mengamalkan perilaku jujur, tanggung jawab, peduli, kerjasama, toleran, santun, responsif, dan proaktif. Dan sehingga bisa berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Nah, untuk KI 3-nya ada memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan. Teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Nah, ada juga KI 4-nya yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, adapun kompetensi dasar dalam materi ini yaitu menjelaskan dan melakukan operasi pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Itu untuk kompetensi dasar 3.4. Kalau 3.5-nya yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi pada himpunan. Dapat indikator pencapaian kompetensi ada 3, yaitu mana 3.4.1 menyatakan operasi pada himpunan. Dan 3.4.2 menyelesaikan masalah operasi pada himpunan menggunakan sifat-sifat operasi himpunan. Nah, yang ketiga yaitu 3.5.1 menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi pada himpunan. Nah, tentunya tujuan pembelajaran yaitu dapat menentukan, menjelaskan, dan menyelesaikan operasi pada himpunan dengan penuh rasa ingin tahu. Nanti ada materi pembelajaran. Materi ini pada satu pertemuan ini kita akan membahas mengenai irisan himpunan, gabungan himpunan, sesi himpunan, dan komplement himpunan. Adapun metode pembelajaran yang saya akan terapkan yaitu scientific learning, di mana mode pembelajarannya yaitu discovery learning dan cooperative learning. Nah, media pembelajaran ini berupa PowerPoint, karena kita jarak jauh ya, atau online, dan lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa ini nanti saya akan bagikan via online atau via WA-nya untuk kalian kerjakan setelah pembelajaran telah selesai sebagai evaluasi nantinya. Nah, ini sumber pembelajaran ada buku matematika SMP atau MTS kelas 8 Kemendikbud, tentunya pengalaman guru dan peserta didik, lalu buku penunjang lainnya. Nah, ini untuk langkah-langkah pembelajaran yang akan saya terapkan nanti. Terdiri dari kegiatan pendahuluan, setelah itu kegiatan inti dan kegiatan penutup. Nah, ini yang akan saya berikan kepada kalian yaitu lembar kerja siswa yang dikerjakan oleh berkelompok ya. Di satu kelompok ada 3 orang. Jadi saya akan bagikan ini untuk dikerjakan. Nah, langsung saja kita masuk ke materi.
adalah kita membahas mengenai materi himpunan, lebih tepatnya pada submateri operasi pada himpunan. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat menentukan, menjelaskan, dan menyelesaikan operasi pada himpunan. Nah, langsung ke pokok pembahasannya ada 4. Yang pertama ada irisan himpunan, yang kedua ada gabungan himpunan, yang ketiga ada selisih himpunan, dan yang keempat ada komplement himpunan. Nah, tanpa berlama-lama nih, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu irisan himpunan. Apa itu irisan himpunan? Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A dan himpunan B, diambil yang sama. Atau dalam notasinya yaitu A irisan B sama dengan X sedemikian hingga X anggota A dan X anggota B. Ingat, kalau irisan lambangnya seperti huruf N. Nah, himpunan berarti ambil yang sama aja. Irisan himpunan maksudnya, diambil yang sama saja, yang merupakan elemen yang anggotanya tuh ada di himpunan A dan himpunan B. Nah, lanjut. Yang kedua ada gabungan himpunan. Nah, apa itu gabungan himpunan? Adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B, diambil semuanya. Atau dalam notasinya yaitu A gabung B sama dengan X sedemikian hingga X anggota A atau X anggota B. Nah, berarti kalau gabungan ini bentuknya seperti U. Tadi kalau irisan bentuknya seperti N lambangnya. Nah, itu diperhatikan ya, langsung. Ini gabungan berarti diambil semuanya. Ingat, diambil semuanya. Kalau di irisan tadi diambil yang sama aja. Nah, bisa dilanjut. Oke, kita lanjut ke selisih himpunan. Nah, untuk selisih himpunan ini berarti selisih himpunan, sorry ya, sini ada typo dikit, harusnya A. Selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A, tetapi bukan anggota himpunan B. Nah, berarti dalam notasinya yaitu A selisih B sama dengan X sedemikian hingga X anggota A dan X bukan anggota B. Ingat, berarti anggota himpunan A tetapi bukan anggota himpunan B. Nah, gimana kalau sebaliknya? B selisih A. Berarti anggota himpunan B tetapi bukan anggota himpunan A. Tinggal dibalik aja. Nah, lanjut. Yang terakhir ada komplement himpunan. Nah, apa sih komplement himpunan itu? Nah, himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan S, tetapi bukan anggota A. S di sini berarti himpunan semestanya. Nah, lambang dari komplement yaitu pangkat C gini. Ini dibacanya A komplement. Nah, atau juga dapat kayak gini, dalam aksen gitu. Nih. Nah, itu juga dapat dikatakan A komplement. Ini sama. Nah, berarti himpunan, diingat ya, himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan S tetapi bukan anggota A. Pasti nanti ada himpunan S-nya atau himpunan semestanya pasti diberikan. Nah, untuk memudahkan dalam memahaminya, kita masuk ke contoh soal aja, yaitu yang pertama, nah ini, diberikan himpunan A dan B sebagai berikut, di mana A sama dengan 2, 3, 5, 7, 9, dan B-nya 0, 1, 2, 5, 10. Nah, kita diminta tentukan A irisan B. Tadi irisan diambil yang sama aja, berarti keduanya, elemen pada keduanya itu anggota A itu berarti ada yang sama juga di anggota B. Saya, berarti kita selesaikan ini. A irisan B. Oke. Maaf ya kalau tulisannya rada-rada kurang baik atau kurang bagus. Nah, berarti ini kita lihat dua. Apakah dua ada di B juga? Ternyata ada, maka ini termasuk. Oke. Berarti dapat kita tuliskan dua. Terus ada 3. 3 apakah 3 ada juga di B? Ternyata tidak, berarti ini tidak termasuk. Nah, kita lihat lagi 5. Apakah 5 ada di B? Ternyata ada, maka ini termasuk. Oke. Sorry. Kita hapus dulu. Kurang enak dilihat
Nah, kita tulis ulang berarti 5. Oke. Nah, apakah 7 ada di B juga? Ternyata tidak ada. Berarti ini tidak termasuk dari irisannya. Nah, yang terakhir 9. Apakah 9 ini ada di B? Ternyata tidak juga. Berarti ini tidak termasuk. Berarti hanya 2 nih irisannya, yaitu 2 dan 5. Kita lihat jawabannya. Nah, ini irisan B sama dengan 2 dan 5. Karena irisan, maka dituliskan anggota yang menjadi elemen dari kedua himpunan tersebut. Nah, lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu diberikan himpunan A dan B sebagai berikut. A sama kayak tadi 2, 3, 5, 7, 9, dan B-nya 0, 1, 2, 5, 10. Nah, tentukan A gabung B. Nah, tadi dijelaskan kan bahwa A gabung B berarti kita ambil semuanya. Ambil semuanya. Kita borong semuanya. Oke. Sorry ya tulisannya. Nah, kita ambil semuanya ya. Berarti dapat kita tuliskan itu berarti ada 0, terus ada 1, terus ada 2. Nah, karena di sini duanya ada 2 kan, di A dan di B, maka cukup menuliskan 1 saja. Tidak perlu dua-duanya, 1 saja. Karena sama, berarti ada 3. Terus ada 5. Terus ada 7. Terus ada berapa lagi? Ya, 9. Terus yang terakhir ada, ya benar, 10. Nah, berarti ini nih A gabung B. Kita ambil semuanya. Tadi irisan hanya ambil yang sama aja, tapi ini ambil semuanya. Kita lihat jawabannya. Nah, ini 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9, dan 10. Nah, karena gabungan, maka dituliskan semua anggotanya yang ada pada kedua himpunan. Diingat ya, ini anggota yang sama dituliskan 1 kali saja. Ingat, dituliskan 1 kali saja. Cukup 1 kali. Nah, kita lanjut ke soal yang Oke, kita lanjutkan soal ketiga, yaitu diketahui himpunan A dan B sebagai berikut, di mana A-nya diketahui sama dengan 1, 2, 4, 7, dan 8, dan B-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, kita diminta untuk menentukan A selisih B. Berarti tadi pengertian A selisih B, anggota A yang tidak ada di B. Anggota A yang tidak ada di B. Oke, kita selesaikan. A selisih B. Nah, kita cek satu-satu nih, anggota A yang ada di B. Kita lihat, 1. 1 ada di B. Berarti ini tidak termasuk selisihnya. Karena tadi selisih adalah anggota A yang tidak ada di B. 1 ada, berarti ini tidak termasuk. Nah, sedangkan 2. 2 ada juga di B, berarti ini tidak termasuk. Nah, yang keempat, berarti 4. 4 ada juga di B, berarti ini tidak termasuk selisihnya. Nah, yang selanjutnya yaitu 7. Apakah 7 ada di B? Ternyata tidak. Maka ini termasuk dari selisih A, selisih B. Berarti 7 kita tuliskan. Oke. 8. Apakah 8 juga ada di B? Ternyata tidak. Maka ini termasuk selisih dari A dan B. Berarti sini 8. Nah, kita perolehlah A selisih B sama dengan 7 dan 8. Kita lihat. Nah, ini. A selisih B 7 dan 8. Nah, karena selisih, maka menuliskan ulang himpunan A sambil menghapus anggota A yang juga menjadi anggota dari B tadi. Nah, sudah kita lakukan tadi, kita mengeliminasi satu-satu yang anggota A yang ada di B. Kita lanjut contoh soal yang terakhir, yaitu mengenai komplement himpunan. Nah, diketahui semesta dari sebuah himpunan dan himpunan A sebagai berikut. S sama dengan
X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 2, X kurang dari sama dengan 12. Dan diketahui A-nya 3, 5, 7, 9, dan 11. Tentukan komplement dari himpunan A. Tadi sudah dijelaskan bahwa komplement yaitu anggota himpunan S yang tidak ada, yang bukan merupakan anggota A. Kita lihat. Kita jabarkan dulu S-nya. Bentar. Berarti kita jabarkan S-nya atau semestanya, himpunan semestanya. Berarti ada 2, karena kan ada sama dengannya, pasti 2 termasuk. 2, berarti 3, berarti 3, lalu ada 4, 5, 6, 7, 8, oke, 9, oke, 10, oke, 11, dan 12. Nah, kita sudah ketahui himpunan semestanya, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11, dan 12. Nah, tadi komplementkan anggota himpunan S yang bukan anggota dari A. Lihat, berarti kita eliminasi satu-satu. Kita lihat apakah 3 ada di semestanya, ternyata ada. Berarti ini tidak termasuk komplemennya. Karena himpunan semesta ini ada di A juga, berarti tidak termasuk. Kita lihat 2 tadi kelewat ya. 2, apakah 2 juga termasuk di sini? Ternyata tidak. Maka ini termasuk dari komplement dari A, himpunan A. Berarti 2 saya tulis di sini. Lalu ada kita lanjut 4, apakah 4 ada di A? Ternyata tidak. Maka ini juga termasuk komplementnya. Lanjut lagi. 5, apakah 5 ada di A? Ternyata ada, berarti ini bukan termasuk komplementnya. Nah, lanjut lagi yang ke-6, ternyata 6 tidak ada, maka ini termasuk dari komplement. Yang ke-7, 7 ada, ternyata, maka ini tidak termasuk. Kita coret. Nah, 8 apakah ada di A? Ternyata tidak ada, maka ini termasuk. Nah, 8, terus ada lagi 9 ternyata ada, maka ini tidak termasuk. Ingat pengertian awalnya bahwa komplement itu anggota himpunan S yang bukan merupakan anggota A. Nah, lihat di S ada 9. Nah, apakah di A ada 9? Ternyata ada, maka ini bukan termasuk komplementnya. Nah, lanjut 10. Apakah 10 ada di A? Ternyata tidak ada juga, berarti ini termasuk dari komplementnya. Lanjut ke 11, ternyata 11 ada, berarti ini tidak. Nah, sedangkan 12 ternyata ada. 12, sorry, ternyata tidak ada di A, maka ini termasuk komplementnya. Oke. Nah, jadi didapatlah komplement dari himpunan A yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Nah, untuk lambang komplement bisa tanda petik di atas atau ini, seperti C pangkat itu. Nah, lanjut. Kita lihat jawabannya. Nah, ini 2, 4, 6, 8, dan 10, dan 12. Nah, komplement dari himpunan A adalah anggota semesta yang bukan anggota dari A. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, ada pertanyaan nih dari teman kalian. Gimana kalau misalnya ditanya ini 2 nih, ada gabungan dan irisan juga.
Nah, kita bisa perhatikan dari soalnya. Jika soalnya seperti ini, A irisan B. Oke. Baru gabung B. Nah, ini kita lihat. Berarti kita ada tanda kurungnya, berarti kita kerjain ini dulu nih. Kerjaan A irisan B dulu. Kita cari A irisan B-nya. Nah, jika sudah dapat ini, A irisan B, baru kita gabung dengan B. Nah, sama juga misalnya mintanya digabung dulu. Nah, lihat tanda kurungnya. Biasanya tuh dipisahkan dengan tanda kurung. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu baru kita iriskan dengan A misalnya. Nah, ini berarti kita kerjakan dulu nih gabungan dari A dan B, baru kita irisannya dengan A. Atau biasa juga ada yang kayak seperti ini. Gabung B. Nah, berarti ini kita masing-masingkan dulu A gabung. Sorry, ada yang di sini bukan gabung, harusnya irisan. Nah, irisan berarti ini kita irisan dulu nih A sama B, dan ini A gabung B. Lalu kita hasilnya ini baru kita iriskan gitu. Bisa dipahami? Nah, cukup sekian pembahasan pada pagi hari ini. Sebelum tutup, saya ingin meminta salah satu siswa untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Ananda yang telah memberikan kesimpulannya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai relasi himpunan. Dan sekian dulu pertemuan pada pagi hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu belajar dan membahas materi-materi yang lalu. Nah, saya tutup. Sebelumnya ada yang tidak masuk? Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.